Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu berkecukupan. Nah, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan kalian juga ya, quiz and answer. Masa kepengen jadi sales clearingan? Saya ingin jadi freelance, saya ingin jual beli online. Tapi produk apa ya mas yang belum ada salesnya? Karena saya bingung mas, saya mau jadi freelance, tapi produk ini udah ada sales resminya. Ini udah ada sales resminya. Jadi saya bingung mas, saya bingung mau istilahnya itu saya bingung mau jualan apa kayak gitu ya. Nah sekarang kalian boleh luangkan waktu untuk menonton video ini. Saya yakin ini akan bermanfaat untuk kalian. Dulu banget ya teman-teman, sebelum saya memutuskan untuk menjadi seorang freelance, saya sendiri juga seperti itu. Dalam artian saya mau jualan apa, ini semua produk udah ada salesnya. Mau teh udah ada salesnya, tisu, permen, soda, kopi udah ada salesnya semua. Nah jadi gini, saya mau kasih kalian sebuah mindset seperti ini. Faktanya semua produk apapun itu pasti ada sales resminya. Itu yang harus digarisbawahi ya. Semua produk apapun pasti ada sales resminya. Nah terus kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang sales freelance, berarti kalian tidak bisa lari dari yang namanya kompetitor ya. Dari namanya persaingan, itu pasti ada. Entah itu persaingan dengan sales resminya, persaingan dengan sesama sales freelance, ataupun persaingan antar brand produk. Saya bawa teh dandang, ada yang bawa teh poci, itu kan persaingan antar brand produk. Dan itu nggak bisa dihindari. Mau nggak mau kita harus bersaing. Seperti itu teman-teman. Logikanya seperti ini. Sekarang saya ingin tahu, ingin bertanya ya, produk apa yang nggak ada saingannya? Sekarang dibalik, pekerjaan apa yang nggak ada saingannya? Yang pertama gini, misalnya kamu ingin membuka bengkel, di setiap desa pasti udah ada bengkel. Mau buka counter, setiap desa udah punya counter, ya nggak? Nah jadi dari situ pun sebenarnya sudah bisa ditelaah, sudah bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalnya semua hal apapun itu, entah itu bisnis, entah itu pekerjaan, pasti ada yang namanya persaingan. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita nggak bisa lari dari persaingan, apa solusinya mas? Solusinya ya kita harus ya berani bersaing. Nah, begini, kan nggak masuk akal mas. Saya misalnya belanja di grosir atau belanja di sales motoris, saya harus bersaing sama si sales motoris resmi. Nah, begini, kembali lagi saya ingatkan sebuah mindset, orang membeli produk bukan hanya karena harganya murah. Ada banyak sekali faktor yang membuat seseorang itu mau membeli produk sama kita. Yang pertama adalah gini, kalau dalam psikologi 80% orang membeli itu karena tertarik sama sikap kita, dan 20% karena tertarik sama produk yang kita bawa. Bahkan saya ya teman-teman, setelah menjalani sales selama bertahun-tahun lamanya, saya bisa mengambil keputusan kita sebenarnya itu di lapangan jadi sales itu bukan jualan produk, terus jualan apa? Jualan sikap. Kalau sikap kita diterima, produk kita pasti diterima. Gini, misalnya gini ya, saya datang ke sebuah toko, saya misalnya berpenampilan rapi, saya wangi, saya sopan, penyampaian saya bagus, bisa dipahami. Nah terus berikutnya saya menawarkan produk saya, maka kemungkinan terjadi closing itu lebih tinggi. Apalagi ditambah saya menggunakan cara penawaran yang yang SOP. Dalam artian saya datang nggak langsung menawarkan produk, saya perkenalan dulu, assalamualaikum dulu ya teman-teman. Terus saya istilahnya itu ice breaking biar suasana cair. Setelah itu saya pengenalan produk, saya yakin 90% akan terjadi closing. Logikanya gini, ada cewek cantik nih teman-teman, ada cewek cantik, saya datang langsung saya bilang, mbak, aku sayang karo kowe mbak, aku cinta sama kamu mbak. Itu pasti akan ditolak. Kenapa? Karena belum kenal, ya enggak? Kalau misalnya orang itu udah kenal, ya mungkin ada kemungkinan diterima. Seperti itu teman-teman. Nah tapi begini, kalau misalnya hal barusan itu, masalah sales itu sama dengan sales. Orang kalau misalnya udah kenal, itu kita mau nawarin produk, kemungkinan membeli juga lebih banyak. Seperti itu. Jadi pesan saya, jangan beralasan harganya nggak masuk mas. Itu adalah mindset yang sangat salah. Kalau misalnya kita nggak bisa bersaing di segi harga, kita bisa bersaing dari segi yang lain,
kerapian, kesopanan, fast respon, pelayanan, nilai tambah yang lain kayak gitu. Misalnya gini, nah untuk membandingkannya supaya lebih gampang gini, saya pakai cewek misalnya, ada sebuah cewek, saya misalnya bersaing sama orang lain yang sama-sama suka sama si cewek. Nah, si cowok ini misalnya kaya raya, sedangkan saya nggak punya apa-apa misalnya. Nah, tapi saya ingin gimana caranya si cewek ini tertarik sama saya. Ya, mungkin saya bisa memberikan perhatian lebih, memberikan kasih sayang lebih, memberikan aksi lebih. Terus saya harus lebih rapi, harus lebih wangi dari si cowok. Ada kemungkinan saya menang nggak? Pasti ada. Ya gak? Jadi kalau nggak bisa bersaing, oke dari segi kekayaan saya kalah misalnya, tapi saya berani bersaing dari segi yang lain, dari kepintaran, dari segi ya kayak gitu teman-teman. Dalam artian itu sama dengan dunia sales ya. Yang barusan itu hanya contoh ya teman-teman, yang barusan itu hanya contoh. Jadi semoga ini bisa dipahami ya kata-kata saya. Jadi seperti itu, semua produk ada salesnya, kamu harus siap bersaing. Nah, cara bersaingnya itu tenang teman-teman. Untuk ilmu marketing saya sudah share di channel YouTube Sales Magic. Itu ilmu marketing itu adalah hasil praktek lapangan saya selama bertahun-tahun dan hasil saya mengikuti beberapa seminar. Seminar berbayar yang lumayan mahal, saya share gratis teman-teman. Ya, ada beberapa juga tapi yang nggak saya share memang. Dan itu saya khususkan untuk program SMCK. Nah, kebetulan juga saya mau menjelaskan untuk yang mau bertanya, Mas saya mau join SMCK-nya, saya masih tutup ya teman-teman, karena saya masih ada istilahnya beberapa kontrak dengan brand dan saya belum bisa lah untuk melanjutkan SMCK. Nanti next time kalau misalnya udah bisa, udah ada waktu luang lagi, nanti saya share program SMCK-nya tersebut. Oke, mungkin itu beberapa hal. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, share video ini ke teman-teman kalian yang ingin bisnis jualan, yang ingin istilahnya itu yang ingin berbisnis tapi takut dengan persaingan. Justru semakin banyak persaingan itu akan memicu semangat kita. Saya harus bisa lebih dari orang itu. Saya harus bisa lebih berarti nih dari segi pelayanan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada persaingan, ya kita akan gitu-gitu aja. Kita nggak berani berinovasi, nggak berani mencoba hal baru. Oke, mungkin seperti itu videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian kata saya. Kalau kalian ingin menonton video saya selanjutnya, subscribe, nyalain lonceng notifikasi supaya saat saya upload video kalian nggak ketinggalan. Terima kasih. Semoga kalian sales di seluruh Indonesia sehat selalu, berkecukupan selalu, dan dagangannya laris manis. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.